Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suluk Alfianto Akbar, Eskom MMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing, serta rekan-rekan mahasiswa saya yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nadia Rizky Riandari, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Wijagama Mahakam Samarinda, untuk mempresentasikan proposal penelitian yang saya merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Adapun judul penelitian yang saya ajukan yaitu Hubungan Perilaku Kebersihan Mahasiswa, Fasilitas Sanitasi, Ventilasi dan Pencahayaan, Manajemen Kebersihan, serta ketersediaan tempat pembangunan sampah terhadap kualitas lingkungan di kampus Widyagama Mahakam Samarinda. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan kampus, khususnya yang berkaitan dengan perilaku kebersihan, mahasiswa, dan fasilitas pendukungnya. Melalui seminar ini, saya berharap dapat memperoleh masukan dan saran dari Bapak Ibu, dosen agar rancangan penelitian ini dapat menjadi lebih baik dan layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan isi dari proposal penelitian ini yang akan dimulai dari di sini ada daftar isinya. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, kerangka teori, hipotesis, kisi-kisi kuesioner, definisi operasional, dan yang terakhir penutup. Di sini yang pertama ada latar belakangnya. Kualitas lingkungan kampus memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan mahasiswa secara global. Penelitian ini menunjukkan bahwa ventilasi yang buruk dapat meningkatkan ketidakhadiran akibat penyakit pernafasan, sementara peningkatan sirkulasi udara hingga 20% mampu menurunkannya sebesar 10%. Di Indonesia, berbagai kampus masih menghadapi masalah fasilitas sanitasi yang belum memenuhi standar. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2021, di sini kondisi toilet umum yang kurang terawat dan kebiasaan mahasiswa membuang sampah sembarangan menunjukkan rendahnya budaya kebersihan di lingkungan pendidikan. Situasi serupa juga terjadi di Kalimantan Timur, di mana manajemen kebersihan di institusi pendidikan belum berjalan optimal. Beberapa penelitian menunjukkan adanya peningkatan kasus diare dan penyakit kulit akibat fasilitas sanitasi dan ventilasi yang kurang memadai. Di kampus Universitas Wijagama Makam Samarinda juga menghadapi permasalahan kebersihan lingkungan seperti penumpukan sampah di area terbuka, keterbatasan fasilitas tempat pembuangan sementara, serta ventilasi dan pencahayaan alami yang minim di beberapa gedung perkuliahan. Ini dapat menurunkan kenyamanan belajar dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada mahasiswa. Adapun rumusan masalah yang saya angkat, yang pertama apakah ada hubungan perilaku kebersihan mahasiswa dengan kualitas lingkungan? Yang kedua, apakah ada hubungan fasilitas sanitasi dengan kualitas lingkungan? Yang ketiga, apakah ada hubungan ventilasi dan pencahayaan dengan kualitas lingkungan? Yang keempat, apakah ada hubungan manajemen kebersihan dengan kualitas lingkungan? Dan yang kelima apakah ada hubungan ketersediaan TPS dengan kualitas lingkungan? Saya lanjut ke bagian tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan perilaku kebersihan mahasiswa, fasilitas sanitasi, ventilasi dan pencahayaan, manajemen kebersihan, serta ketersediaan TPS terhadap kualitas lingkungan di kampus Widyagama Mahakam Samarinda. Untuk tujuan khususnya, di sini saya menganalisis hubungan antara perilaku kebersihan mahasiswa dengan kualitas lingkungan, fasilitas sanitasi dengan kualitas lingkungan, ventilasi dan pencahayaan dengan kualitas lingkungan, manajemen kebersihan dengan kualitas lingkungan, dan yang terakhir ketersediaan TPS dengan kualitas lingkungan. Adapun manfaat dari penelitian ini, manfaat teoritisnya kontribusi bagi pengembangan ilmu kesehatan masyarakat terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan institusi pendidikan. Untuk manfaat dari mahasiswanya meningkatkan kesadaran pentingnya perilaku kebersihan, manfaat untuk pihak kampus yaitu data untuk merumuskan kebijakan dan intervensi efektif, dan yang terakhir manfaat untuk peneliti yaitu menambah wawasan dalam penelitian kesehatan lingkungan.
Saya masuk ke dalam kerangka konsepnya. Dalam penelitian ini, kerangka konsep disusun berdasarkan teori perilaku kesehatan yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini ada 5 variabel tidak terikat. Yang pertama, perilaku kebersihan mahasiswa. Yang kedua, fasilitas sanitasi. Yang ketiga, ventilasi dan pencahayaan. Yang keempat, manajemen kebersihan. Yang kelima, ketersediaan TPS. Dan untuk variabel terikatnya ada kualitas lingkungan kampus. Di sini metode penelitiannya saya menggunakan metode kuantitatif dengan desain korelasional berlokasi di kampus Widyagama, Makam Samarinda, Jalan Wahid Hasim 2. Untuk waktu pelaksanaannya di bulan Maret dan Juni 2025. Untuk populasinya, seluruh mahasiswa aktif Widyagama Makam Samarinda, sampel 92 mahasiswa. Saya menggunakan teknik pervasive sampling. Untuk kriteria sampelnya, saya mencari mahasiswa aktif minimal semester 1, pernah menggunakan fasilitas umum kampus, bersedia menjadi responden. Di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data yang pertama observasi lapangan dengan melihat kondisi fisik lingkungan, yang kedua ada kuesioner, melihat perilaku dan persepsi mahasiswa, dan yang ketiga wawancara singkat terhadap pengelola kampus. Baik, selanjutnya ada kerangka teori. Dapat dilihat bahwa penelitian saya menggunakan teori perilaku kesehatan dari Lawrence Green yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Dalam penelitian ini, perilaku kesehatan mahasiswa menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas lingkungan kampus. Faktor predisposisi mencakup pengetahuan sikap dan kebiasaan mahasiswa dalam menjaga kebersihan. Faktor pemungkin ditunjukkan melalui ketersediaan fasilitas sanitasi serta kondisi ventilasi dan pencahayaan yang memadai. Sedangkan faktor penguat ditunjukkan oleh manajemen kebersihan kampus dan ketersediaan tempat pembuangan sampah yang mendukung terciptanya perilaku bersih. Semua faktor tersebut berkontribusi terhadap kualitas lingkungan kampus yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kesehatan mahasiswa secara keseluruhan. Selanjutnya ada hipotesis dari 5 variabel. Yang pertama, ada hubungan positif signifikan antara perilaku kebersihan mahasiswa dengan kualitas lingkungan. Yang kedua, ada hubungan positif signifikan antara fasilitas sanitasi dengan kualitas lingkungan. Yang ketiga, ada hubungan positif signifikan antara ventilasi dan pencahayaan dengan kualitas lingkungan. Yang keempat, ada hubungan positif signifikan antara manajemen kebersihan dengan kualitas lingkungan. Yang kelima, ada hubungan positif signifikan antara ketersediaan TPS dengan kualitas lingkungan. Yang keenam, ada hubungan positif signifikan secara simultan antara semua variabel independen dengan kualitas lingkungan. Selanjutnya ada kisi-kisi kuesioner dari 5 variabel tidak terikat dan 1 variabel terikat. Yang pertama ada variabel terikat, yaitu kualitas lingkungan kampus dengan indikator kebersihan lingkungan, kenyamanan ruang belajar, dan kesehatan lingkungan dengan jumlah butirnya ada 5. Yang kedua ada variabel tidak terikatnya, yaitu perilaku kebersihan mahasiswa dengan indikator membuang sampah pada tempatnya, menegur teman, mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan ruang kelas atau toilet, menggunakan toilet dengan benar dengan jumlah butir 7 soal. Yang ketiga ada fasilitas sanitasi dengan indikator ketersediaan air bersih, kualitas air bersih, kondisi toilet, sarana cuci tangan, dan drainase dengan jumlah butir 5 soal. Yang keempat ada ventilasi dan pencahayaan dengan indikator luas ventilasi, sirkulasi udara, intensitas cahaya dengan jumlah butir 4 soal. Selanjutnya ada variabel
manajemen kebersihan dengan indikator kebijakan ketersediaan kebersihan tertulis, jumlah petugas kebersihan, jumlah pembersihan, dan pengawasan dengan jumlah butir 5 soal. Yang terakhir ada variabel ketersediaan TPS dengan indikator jumlah TPS memadai dan lokasi mudah dengan jumlah butir 4 soal. Di sini ada definisi operasional dengan variabel terikatnya yaitu kualitas lingkungan kampus. Definisinya kondisi lingkungan kampus yang dilihat dari aspek kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan dengan indikator kebersihan lingkungan kampus, kenyamanan ruang belajar, kesehatan lingkungan dengan alat ukur, kuesioner, dan observasi. Selanjutnya ada variabel tidak terikatnya. Yang pertama perilaku kebersihan mahasiswa dengan definisinya aktivitas mahasiswa dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan kampus. Indikatornya membuang sampah pada tempatnya, menegur teman, mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan ruang kelas toilet, menggunakan toilet dengan benar. Alat ukurnya menggunakan kuesioner dan observasi. Variabel yang ketiga ada ventilasi pencahayaan. Definisinya kondisi sirkulasi udara dan intensitas pencahayaan ruang belajar. Indikatornya luas ventilasi ruang kelas, sirkulasi udara ruangan, intensitas cahaya ruang belajar. Alat ukurnya observasi dan alat ukur. Variabel selanjutnya ada manajemen kebersihan. Definisinya sistem pengelolaan kebersihan kampus yang meliputi kebijakan, petugas, jadwal, dan pengawasan. Indikatornya kebijakan kebersihan tertulis, jumlah petugas kebersihan, jadwal pembersihan, pengawasan kebersihan, dan ketersediaan peralatan kebersihan. Variabel yang terakhir ada ketersediaan TPS, tempat pembuangan sampah. Definisinya jumlah kondisi dan pengelolaan tempat sampah di kampus. Indikatornya jumlah TPS memadai, lokasi mudah dijangkau, pemisahan jenis sampah, pengosongan kebersihan TPS. Baik, demikian paparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan masukan untuk penyempurnaan ke depannya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak atau Ibu dosen penguji, dosen pengampu Bapak Sulung Alfianto Akbar, Eskom MMSI, serta rekan-rekan semua agar penelitian ini dapat berkembang menjadi karya ilmiah yang lebih baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.